Film yang diangkat berdasarkan kisah nyata ini, yang berlatarkan pada tanggal 13 Desember tahun 1937, di mana kita diperlihatkan suasana di kota Nanjing yang telah hancur lebur oleh para tentara Jepang yang telah meluluhlantakkan kota tersebut. Ledakan serta desingan peluru terdengar di sana-sini yang siap merobek telinga kita, sementara para siswa-siswi dari gereja Winchester Katedral itu mereka berlari dalam ketakutan serta suasana yang sangat mencekam untuk kembali menuju gereja. Karena sudah tidak ada harapan lagi menuju tempat pengungsian agar mereka bisa keluar dari kota Nanjing. Mereka dipimpin oleh seorang siswa pria satu-satunya yang selamat bernama George Chen, yang memimpin teman-teman perempuannya dan berusaha menghindar dari ledakan dan hujanan peluru dari para serdadu. Hari itu suasana yang sangat mencekam karena tentara dari Republik China yang dipimpin oleh Mayor Li hanya sedikit yang tersisa di dalam pertempuran yang sudah tidak berimbang. Namun berkat semangat juangnya yang membara, ia tetap bersemangat memimpin sisa pasukannya dan memanfaatkan sebaik-baiknya kekuatan dan senjata yang masih tersisa untuk melawan tank para tentara Jepang. Di antara luluh lantahnya kota Nanjing, namun gereja katedral itu masih berdiri bahkan hampir masih utuh. Di dalam gereja itu tinggal para murid yatim piatu yang sudah tidak mempunyai sanak saudara yang telah menjadi korban kekejaman para tentara Jepang. Mereka tidak punya siapa-siapa, hanya menunggu mujizat bagaimana dapat meninggalkan kota yang saat itu sudah menjadi neraka. Kehadiran John Miller di gereja itu yang ditugaskan untuk mengurusi pemakaman Bapak Ingleman, dan John pun memberikan harapan baru bagi para siswi sejak meninggalnya Bapak Ingleman. Bahkan mereka memanggil dia dengan Bapak John yang dimana pada awalnya John menolak panggilan itu. Namun karena keadaan yang memaksa dan pada akhirnya dia pun menerima panggilan tersebut dan bertindak selayaknya seorang ayah yang melindungi anak-anaknya. Esok harinya datang sekelompok wanita penghibur dari daerah Qinhuai River. Mereka berusaha masuk ke gereja itu untuk menyelamatkan diri mereka yang dipimpin oleh seorang wanita yang menjadi primadona dari kelompok wanita penghibur itu bernama Yumo, yang fasih berbahasa Inggris sehingga mudah bagi John untuk berkomunikasi dengannya. Tetapi kehadiran para wanita penghibur itu mereka tidak disukai oleh para siswi karena menganggap mereka wanita kotor, namun George Chen berbaik hati dan memperbolehkan mereka bersembunyi di gudang bawah tanah. Dan tidak lama kemudian setelah mereka tinggal di dalam gereja, tiba-tiba para pasukan tentara Jepang memasuki gereja itu dan berusaha untuk memperkosa para siswi sehingga ada satu di antaranya yang meninggal dunia setelah ia jatuh dari lantai atas untuk menghindari keberingasan para tentara Jepang tersebut. John yang berada di tempat itu ia pun berusaha untuk melindungi para siswi dengan berakting sebagai pastor pengasuh murid-muridnya lalu ia mengusir para tentara Jepang itu. Namun tindakannya tidak berhasil, malah para tentara tersebut semakin beringas dengan memukul kepala John dengan gagang senapannya hingga ia tak sadarkan diri. Saat kedua tentara Jepang akan memperkosa salah seorang siswi, dari luar gereja terlihat Mayor Li sedang mengintai kedua tentara Jepang itu, dan pada akhirnya Mayor Li pun berhasil menembak mati kedua tentara Jepang tersebut. Setelah itu pertempuran beralih keluar gereja antara tentara Jepang dan sisa-sisa dari pasukan Mayor Li. Dan kini yang tersisa hanya Mayor Li sendiri. Saat menghadapi para tentara Jepang, Mayor Li menembaki satu persatu ranjau darat yang telah ia persiapkan sebelumnya hingga mengenai para tentara Jepang, tetapi dalam perjuangannya ia harus tewas karena kalah jumlah setelah para tentara Jepang itu berhasil menyergapnya dari atas gedung. Namun hasil dari perjuangannya Mayor Li memberikan dampak perginya para tentara Jepang dari dalam gereja yang menyelamatkan para siswi dari ganasnya para tentara Jepang. Setelah peristiwa itu, datang seorang pemimpin tentara Jepang bernama Kolonel Hasegawa. Ia datang untuk meminta maaf atas perlakuan para prajuritnya yang telah terjadi di dalam gereja tersebut. Dan Kolonel Hasegawa berjanji tidak akan ada lagi tentara Jepang yang berbuat tidak senonoh di dalam gereja tersebut. Dan gereja itu pun dijaga ketat dalam perlindungan pasukan Jepang. Kemudian Hasegawa melihat piano yang sudah usang di dalam gereja itu dan memainkannya dengan membawakan lagu tentang para tentara yang rindu akan kampung halamannya. Kemudian ia berjanji dalam waktu 2 hari lagi ia akan kembali datang untuk mendengar para siswi bernyanyi dalam paduan suara.
John Miller yang tadinya ia seorang oportunis hanya memikirkan uang dan kesenangan saja, pada saat itu dirinya berubah drastis menjadi seorang yang sangat berbelas kasihan untuk melindungi para siswi tersebut. Hati nuraninya tergugah saat ia merasa sebagai pria dewasa satu-satunya yang harus menjadi pelindung bagi anak-anaknya, dan juga keadaannya sebagai seorang bule memudahkan dia untuk berpura-pura sebagai pastor gereja, dan ia dipanggil sebagai Bapak John, dan tampang bule yang dimilikinya lebih aman dari bahaya pembunuhan oleh para tentara Jepang. Setelah itu kedua orang PSK yang bernama Duo dan Lan, mereka menyelinap keluar dari dalam katedral menuju tempat bordil untuk mengambil senar gitarnya yang tertinggal di sana. Namun pada saat mereka berdua akan kembali ke dalam katedral, para tentara Jepang melihat mereka berdua dan para tentara itu pun langsung mengejarnya dan menembak Lan. Sementara Duo ia dibawa ke tempat mereka kemudian memperkosanya secara bergiliran. Setelah puas memperkosanya, kemudian tentara itu membunuh Lan dengan keji. Beberapa hari kemudian Kolonel Hasegawa kembali datang untuk mendengar para siswi itu bernyanyi, dan ia pun tampak senang saat mendengar para siswi itu bernyanyi paduan suara. Setelah itu Hasegawa memberikan John undangan resmi agar para siswi itu mau bernyanyi pada perayaan kemenangan Angkatan Darat Jepang. John yang khawatir akan keselamatan para siswi itu yang masih perawan, John pun menolak undangan tersebut, namun Hasegawa memberitahu John bahwa undangan itu adalah perintah langsung dari atasannya, dan apabila para siswi itu sudah siap, mereka akan dijemput oleh para tentara Jepang. Namun sebelum mereka pergi, tentara Jepang menghitung para siswi itu yang secara keliru memasukkan salah satu PSK bernama Nyamuk yang tersesat dari ruang bawah tanah, saat ia akan mengambil kucing kesayangannya menjadi 13 orang. Esok malamnya salah seorang siswi bernama Su, ia memutuskan untuk memilih bunuh diri bersama para siswi lainnya dengan melompat dari atas menara katedral, daripada harus bernyanyi paduan suara di hadapan para tentara Jepang untuk merayakan kemenangan mereka yang telah berhasil merebut kota Nanjing. Namun beruntung Yumo, John dan para PSK lainnya berhasil mencegah mereka. Kemudian Yumo meyakinkan para siswi itu akan melindunginya bahwa ia dan para PSK lainnya akan mengganti para siswi untuk bernyanyi paduan suara di hadapan para tentara Jepang pada saat pesta perayaan kemenangan mereka. Karena jumlah PSK yang hanya ada 12 orang, kemudian George ikut menjadi sukarelawan dengan menyamar sebagai wanita. Lalu John menggunakan keahliannya sebagai petugas pemakaman untuk menyesuaikan riasan mereka dan memotong rambut mereka agar terlihat seperti anak sekolah, dan para wanita PSK juga membuat pisau dari pecahan kaca jendela kemudian menyembunyikannya di dalam jubah mereka. Para wanita PSK yang mulanya mereka datang ke gereja untuk mencari perlindungan, namun kini merekalah yang menjadi sang penyelamat untuk mengorbankan dirinya agar para siswi itu tidak menjadi korban kebengisan para tentara Jepang. Mereka yang merasa sudah dewasa yang lebih siap dan biasa melayani laki-laki hidung belang, mereka rela menempatkan diri dengan segala resikonya dengan satu tujuan bahwa para siswi itu harus selamat. Dan keesokan harinya 13 bunga nangking itu pun dijemput oleh pasukan tentara Jepang, dan pada saat mereka akan naik ke atas bak truk, salah seorang PSK yaitu Nyamuk, ia menolak untuk pergi bersama mereka yang hampir saja penyamaran mereka diketahui oleh tentara Jepang. Namun beruntung John langsung menenangkannya dan meyakinkan dia bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kemudian John memberikan boneka kucing padanya. Dan mereka pun segera dibawa pergi oleh tentara Jepang yang tidak menaruh curiga kepada para PSK tersebut. Kemudian setelah mereka berangkat, lalu John menyembunyikan para siswi itu di bawah bak truk yang sudah ia modifikasi lalu menutupinya dengan muatan botol anggur. John menggunakan surat izin keluar untuk satu orang yang ia dapatkan dari ayah Su yang bekerja kepada pihak Jepang, sehingga John bisa keluar dari kota Nanjing itu bersama para siswi yang ia sembunyikan di bawah bak truk. Saat berkendara keluar dari Nanjing, John terus memikirkan nasib para PSK itu, karena nasib 13 bunga Nanjing tersebut masih belum diketahui, dan tampaknya mereka mati syahid demi menyelamatkan para siswi. Perbuatan baik kadang datang tidak terduga dari orang-orang yang kita anggap sebagai pendosa, dan Su, gadis yang pernah putus asa dan akan melakukan tindakan bunuh diri karena ganasnya peperangan itu, kini ia merasakan betapa berarti hidupnya, sebab dia dan teman-temannya dilindungi para malaikat penyelamat yang mengelilinginya, yaitu John Miller, George Chen, Mayor Lee,
dan 12 wanita penghibur dari rumah bordil flamboyan. Dan film pun selesai.